Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Ibu Dr. Andaneli Astuti MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Ika Wulandari Utamining Tias MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya, Lia Idayana, mahasiswa program studi PGSD Universitas Lampung, Angkatan 2017, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Bimbingan Orang Tua Selama Pembelajaran Daring dan Fasilitas dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4, SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro. Abstrak, penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas dengan hasil belajar. Jenis penelitian yaitu ex post facto korelasi. Populasi berjumlah 210 orang peserta didik dan sampel berjumlah 70 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpul data berupa angket dengan skala Likert yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas dengan hasil belajar ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,696 berada pada taraf kuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro? 3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro? 4. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro? Ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro yang berjumlah 210 orang. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu bimbingan orang tua selama pembelajaran daring, fasilitas belajar di rumah, dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro, pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat berupa hasil belajar dan variabel bebas. Variabel bebas yang pertama yaitu bimbingan orang tua selama pembelajaran daring atau X1 dan fasilitas belajar atau X2. Uji coba instrumen, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilaksanakan di kelas 4B SDN 8 Metro Timur dengan jumlah responden sebanyak 28 orang peserta didik. Hasil uji validitas dan reliabilitas X1, terdapat 26 pernyataan valid dari 48 pernyataan yang diajukan. R11 sama dengan 0,871, R tabel sama dengan 0,381. R11 0,871 lebih besar dari R tabel 0,381, maka instrumen dinyatakan reliable. Hasil uji validitas dan reliabilitas X2, terdapat 24 pernyataan valid dari 48 pernyataan yang diajukan. R11 sama dengan 0,871, R tabel sama dengan 0,381. R11 0,871 lebih besar dari R tabel 0,381, maka reliable. Pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan di kelas 4 SDN Segugus RA Kartini, Kota Metro dengan jumlah responden sebanyak 70 orang peserta didik.
Data variabel penelitian. 1. Data variabel hasil belajar. Diketahui bahwa panjang kelas interval adalah 6. Berdasarkan histogram di samping, diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 71 sampai 76 dengan frekuensi sebanyak 16 orang peserta didik. Sementara, frekuensi terendah terletak pada kelas interval 95 sampai 100 dengan frekuensi sebanyak 1 orang peserta didik. 2. Data bimbingan orang tua selama pembelajaran daring. Diketahui, panjang kelas interval adalah 9. Berdasarkan histogram di samping, diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 68 sampai 76 dengan frekuensi sebanyak 25 orang peserta didik. Sementara frekuensi terendah terletak pada kelas interval 41 sampai 49 dan 95 sampai 103 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 2 orang peserta didik. 3. Data fasilitas belajar. Diketahui panjang kelas interval adalah 9. Berdasarkan histogram di samping, diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 61 sampai 69 dengan frekuensi sebanyak 26 orang peserta didik. Sementara frekuensi terendah terletak pada kelas interval 34 sampai 42 dan 88 sampai 96 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 2 orang peserta didik. Hasil analisis data. 1. Uji normalitas. Hasil uji normalitas bimbingan orang tua selama pembelajaran daring atau X1 berdasarkan perhitungan uji normalitas variabel X1 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 6,504. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa 0,05 dengan DK sama dengan K dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6, maka dicari pada tabel C kuadrat, didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sehingga, sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sama dengan 6,504 lebih kecil dari C kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas fasilitas belajar atau X2 berdasarkan perhitungan uji normalitas variabel X2 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 5,187. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka dicari pada tabel C kuadrat didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sama dengan 5,187 lebih kecil dari C kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas hasil belajar. Berdasarkan perhitungan uji normalitas variabel Y dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 7,263. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka, dicari pada tabel C kuadrat didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sama dengan 7,263 lebih kecil dari C kuadrat tabel 12,592, berarti data variabel Y berdistribusi normal. 2. Uji linearitas. A. Hasil uji linearitas X1 dengan Y diperoleh F hitung sama dengan 0,93 lebih kecil dari F tabel sama dengan 1,74. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data berpola linear. Hasil uji linearitas X2 dengan Y diperoleh F hitung sama dengan 0,95 lebih kecil dari F tabel 1,76. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data berpola linear. Uji hipotesis.
Pengujian hipotesis pertama, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,681 dengan kriteria kuat. Kontribusi X1 dengan Y sebesar 46,37%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro. Pengujian hipotesis kedua, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X2 dengan Y sebesar 0,685 dengan kriteria kuat. Kontribusi X1 dengan Y sebesar 68,52%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,998 dengan kriteria sangat kuat. Kontribusi X1 dengan X2 sebesar 99,79%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro. Pengujian hipotesis keempat, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y sebesar 0,696 dengan kriteria kuat. Kontribusi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 69,62%. Berdasarkan uji signifikan, diperoleh F hitung sama dengan 31,51 lebih besar dari F tabel 3,14. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro. Keterbatasan penelitian, keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas belajar. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Dua, populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro, yaitu sebanyak 210 responden. Jumlah tersebut sedapat mungkin ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. 3. Waktu yang dibutuhkan tidak sedikit karena beberapa sekolah yang menjadi tempat penelitian belum pernah memakai Google Form. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dengan hasil belajar peserta di kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro dengan koefisien korelasi sebesar 0,681 berada pada kriteria kuat. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro dengan koefisien korelasi sebesar 0,685 berada pada kriteria kuat. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro dengan koefisien korelasi sebesar 0,998 berada pada kriteria sangat kuat. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua selama pembelajaran daring dan fasilitas dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Segugus RA Kartini Kota Metro dengan koefisien korelasi sebesar 0,696 berada pada kriteria kuat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.